Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Bertemu kembali ibadah di pagi hari ini kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang saat ini beribadah di gereja maupun Bapak Ibu semua yang beribadah secara virtual online di rumah Bapak Ibu masing-masing. Puji syukur kepada Tuhan kalau saat ini kita boleh senantiasa diberkati di dalam kehidupan kita dan kita boleh melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan memasuki ibadah minggu ini merupakan ibadah Prapaskah yang ketiga sebelum kita memasuki perayaan Paskah. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita akan masuk di dalam ibadah, dan saat ini ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kurniawan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit dan berdiri. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 235. Kita pujikan bait yang pertama, yang kelima dan yang keenam. Ku
Marilah Bapak Ibu dan jemaat, baik yang beribadat konvensional dalam gereja maupun yang saat ini bersamaan pula dengan link YouTube multimedia Gereja Kristen Jawetan Jemaat Kediri. Kita memasuki peribadatan ibadat Minggu Prapaskah yang mari kita mengambil saat teduh. Dalam hormat, dengan sengaja kami berangkat di kediaman kami masing-masing menuju gereja, maupun bersama-sama bersiap di rumah maupun dalam kelompok-kelompok kecil. Kami mendengar panggilan dan kami datang guna mendirikan penyembahan. Inilah ekspresi iman, rasa syukur kami atas hari-hari dan kemampuan yang dapat kami terima dan lampaui, pun pula penyerahan atas hari-hari ke depan yang memang masih misteri. Kami menyembah Allah, berangkat dari pengakuan bahwa hidup dan pertolongan kami adalah berasal karena anugerah Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Ia adalah Sang Setia dan tidak pernah meninggalkan karyanya, memberikan penyertaan dari sehari ke sehari. Kepada Allah yang demikian kami ingin selalu dapat berbakti. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dalam kuasa Kristus Yesus menyertai kehidupan kita semua. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Firman Tuhan menuntun penyembahan surat Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pengetahuan manusia adalah pengetahuan bersumber dari timbal balik, menerima dan memberi. Tetapi kasih Allah yang dinyatakan melalui kasih Kristus melampaui pengetahuan. Mengapa disebut demikian? Sebab Tuhan Allah Maha Suci yang telah dicederai manusia dengan pemberontakan dan dosa-dosa sampai kini, Allah yang tetap mengasihi, Allah yang terus mengasihani, Allah yang berkarya nyata melalui kasih Kristus sendiri.
kita memahami kasih Allah dalam Kristus betapa lebarnya, menjangkau bukan hanya Yerusalem tetapi ujung dunia. Betapa panjangnya, menjangkau ketidakmustahilan, betapa tingginya tembus surga, dan betapa dalamnya Ia yang mengasihi meski melewati mati. Dan sejatinya narasi kalimat ini adalah gambaran dari salib itu sendiri. Mari kita berdoa. Kami syukuri keberadaan masing-masing diri kami, perjalanan hidup kami sampai saat ini, keberadaan keluarga ataupun hal-hal yang menyangkut diri kami. Kami percaya bahwa rahmat demi rahmat, penyertaan setiap saat, setiap hari, dan kami ada sehat, mampu menjalani hidup, mampu mengatasi berbagai pergulatan dan perjuangan di dalamnya. Luar biasa, Allah mengasihi memelihara kami. Tuhan yang tidak ingin kami jauh, sehingga setiap saat baik melalui peristiwa-peristiwa khusus maupun hal-hal yang sehari-hari dapat kami temui, Tuhan senantiasa memateraikan panggilan, sehingga setiap saat kami mampu dan berpotensi mengingat Tuhan. Terima kasih atas panggilan Tuhan, sehingga minggu yang teduh ini kami dapat berbakti mendirikan penyembahan, baik dalam sebuah gedung penyembahan rumah Tuhan gereja, maupun dalam gereja hati kami masing-masing, pada banyak mimbar di kediaman masing-masing. Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau Allah yang tentu juga datang untuk kami. Menyerahkan ibadah dari awal hingga selesai. Oh Tuhan, jikalau kami mengingat hakikat zat dari Tuhan yang adalah suci, apalah kami, manusia yang Tuhan ciptakan segambar, memiliki citra keilahian, tetapi kami akui betapa rusaknya hingga saat ini karena dosa dan pemberontakan. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Tuhan, kami mengakui. Dosa yang terjadi baik kami sengaja maupun tidak. Dosa yang masih kami ingat maupun yang sudah terlupakan. Dosa kepada Tuhan. Dan dosa kepada Tuhan karena kegagalan kami mengasihi, menghormati sesama kami, terlebih sesama dekat dalam lingkup keluarga, lingkup persekutuan, maupun rekan-rekan dalam pergaulan di masyarakat dan pekerjaan. Kami tiada mampu menyebut, tetapi kami percaya Tuhan menilai kesungguhan, kejujuran pengakuan. Dalam kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat kembali diundang untuk bangkit dan berdiri.
Saudara-saudara, sudah deh. Siapapun manusia, tidak ada yang pernah berada pada satu keadaan tidak berdosa. Dan bahwa setiap manusia pada saatnya akan menemui kesulitan hidupnya. Paling tidak tua, menua, dan menjadi renta. Apalah yang kita cari kalau bukan hanya Tuhan. Oleh karenanya, senyampang masih diberi kemampuan untuk berbakti, selagi masih diberi keberanian untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan adalah hal yang luar biasa. Sebab senyatanya Tuhan Maha mengetahui dan melihat apa yang lampau, apa yang saat ini kita kerjakan. Tuhan mendengar pengakuan dan memberikan pengampunan dan mengingatkan kita semua melalui firman yang menjadi berita anugerah petunjuk hidup baru demikian. 1 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Amin. Dan inilah karya terbesar. Karya terbesar.
Disilakan duduk kembali, kita akan diajak berdoa dan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes, pasal yang ketiga, ayat 14 sampai 21. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami siap untuk membaca firman Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk peka dan mengerti apa hal-hal yang perlu diperbaiki dan apa hal-hal yang akan Tuhan tumbuhkan di dalam kehidupan kami. Dan mampukanlah kami ya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukan sesuai dengan firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, anugerahkan hikmat Tuhan, sehingga apa yang diucapkan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Demikianlah ya Tuhan, doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini dibaca di dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya,
ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Demikian bagian firman yang kita baca, dan berbahagialah kita semua yang setia membaca mendengar, dan terlebih berbahagia yang terus berupaya agar hidup yang dijalani berpadanan dengan yang Tuhan kehendaki. Amin. Saudara-saudara milik Tuhan, ada sebuah pengalaman serombongan orang dewasa. Orang dewasa itu kalau profesinya sama, kalau pas kumpul itu kan menjadi anak-anak lagi. Nggih, monggo menyang diteni. Ya sudah Mas Yoto guru kayak Mbak Asih begini, guru tempuk guru begitu, mesti ya guyonane ya kayak anak-anak lagi. Polane juga kayak anak-anak lagi. Dokter juga begitu. Kalau pas sendiri begitu sangar begitu. Kalau pas bersama teman dokter gitu ya wong sejawat. Usianya hampir sama, profesinya sama, jadi anak-anak. Itu rumusnya. Pendeta juga begitu. Ya. Pendeta itu kalau kumpul teman-teman pendeta yo guyonane barang itu ya apa itu? Renyah kayak anak-anak. Nah, saya bercerita sekumpulan orang dewasa tentunya. Suatu ketika itu plesir, dolan, rekreasi di tempat wisata yang ada fasilitas bermainnya, ya bermain muda-mudi sebetulnya itu. Salah satu area bermainnya itu adalah ya semacam arena petualangan begitu. Tempatnya gelap dan banyak hantu-hantuannya di sana. Mungkin panjenengan juga pernah mengalami. Ya, dunia setan atau dunia apa itu saya lupa namanya. Ya, sekumpulan orang. 4 atau 5 orang. Lah di antara 4 atau 5 orang itu ada satu yang amat penakut. Orang itu kalau sudah takut itu kan ya enggak logis. Masih sepuh gitu lek jenengnya jerih itu ya jerih. Sudah enggak bisa diterangke lagi. Ada satu yang penakut. Lah 4 kawannya yang tidak penakut ini usil. Usil tapi dalam kerangka guyonan. Usil. Kalau sudah masuk ini arena petualang gelap itu ditinggal lagi lah begitu. Jajal piye suarane begitu. Lah betul setelah masuk pintu pertama begitu mulai beringsut-ingsut begitu ditinggal dia. Sudah sampai beberapa kali tahapan ditinggal. Teman-teman yang lain juga heran, kok tumben tidak takut. Tumben kok tidak berteriak-teriak. Kok ya masih menjauh saja. Malah teman-temannya takut. Kok kayak semaput tak ning kono mau. Lah begitu. Lah ternyata setelah pintu keluar teman yang penakut tadi juga waras wiris begitu. Ya, waras wiris ya senyum-senyum begitu. Yang lain malah khawatir. Khawatir kalau dia sampai jantungan begitu terus ndak nutuk nih gitu. Lah terus ditanya, sampean kok wani saiki rek? Ya wani ae. Lho
kok iso sampai kok metu iki mau piye ceritane? Begitu. Lah ternyata pengakuan dia bahwa di saat tempat gelap, tanpa keempat temannya sadari, ada satu yang jaketnya belakang ini ada hiasan yang bisa menyala di tempat gelap. Lah itu yang untuk dia pakai untuk memandu jalan dia, dan dia berani, oh koncoku cek ning kono, koncoku cek nang kono, begitu. Jadi sepanjang lorong permainan dia menatap hiasan yang ada di jaket temannya. Kelihatan punggungnya kan, sehingga mencorong gitu. Ya, menatap hiasan itu. Ini sebuah inspirasi yang baik. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa situasi gelap itu yang ada adalah takut, bingung, khawatir, dan rupa-rupa. Respon psikis yang lain, dan itu mempengaruhi motorik. Ya. Sing saksuwene gagah itu yang greweli, namanya takut. Ya. Nah, teman yang tadi sukses sampai ke tempat yang terang kembali karena apa? Dia menatap hiasan. Artinya bahwa yang terjadi pada dia di saat gelap, di saat kekhawatiran, ketakutan, kebingungan, ketidakpastian langkah, ya, dia menyadari bahwa ia ada dalam kegelapan. Ya. Spontan ia menyadari bahwa ia ada di tempat gelap. Sehingga akan muncul otomatis kehati-hatian. Akan muncul otomatis semacam mekanisme untuk mempertahankan diri begitu. Yang menyadari ia di kegelapan. Dan yang kedua yang ia lakukan yakni ia berupaya mencari terang. Ya. Umpama dia ditinggal temannya, yang ia cari bukan temannya dulu sebetulnya, tetapi terang. Lah ini penting hal ini. Di tempat kegelapan kita tidak mencari teman dulu, tetapi mencari terang. Mengapa demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara? Sebab yang namanya rasa ketidakpastian, kekhawatiran, ketakutan sejatinya berdampak dua hal. Yang pertama dari dalam, ya, dari dalam menjadi wedi. Yang kedua dari luar, yakni ancaman. Dalam kondisi gelap, seseorang tidak akan pernah tahu bahaya yang menyekitari. Firman Tuhan yang kita terima adalah kutipan Injil Yohanes. Yohanes walaupun teks-teksnya itu cenderung Yunani, falsafi, tetapi Yohanes juga paham dengan Taurat. Makanya pembacaan di ayat 14 diawali. Pembaca oleh Yohanes diingatkan cerita Israel dikala melakukan eksodus atau perjalanan keluar dari Mesir ke Kanaan. Suatu ketika Israel yang telah adoh dengan Tuhan, ya, ini banyak yang mati dipagut ular tedung. Nah, apakah Tuhan terus membiarkan cek bene tutuli sama ulo-ulo begitu? Enggak. Itulah Allah kita. Itulah Allah Yahweh, Yehuwah. Maka melalui Musa Allah ngendikan, Musa membuat ular dari tembaga dan taruh di tongkatnya. Tujuannya apa?
lebih tinggi? Pertanyaannya mengapa lebih tinggi? Agar bangsa Israel bisa memandang. Sama seperti teman yang di kegelapan, bisa fokus dan memandang sumber terang yang ada di jaket. Begitu Israel yang takut dari dalam, yang diancam dari luar oleh ular, memandang ular di atas tongkat Musa, mereka timbul keberanian. Bukan karena kesaktian mereka Israel, tetapi karena kekuatan yang didapat dengan dia memandang sebuah fokus yang bersumber dari sumber kuasa itu sendiri. Nah, ibu bapak dan jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, memandang, menatap, berarti mengupayakan untuk mengarah pada satu fokus. Ya, memandang, menatap, itu mengarahkan pada satu fokus. Artinya, bukan indera mata, indera pelihat saja yang kita arahkan pada objek, tetapi juga niat dan hati serta pikiran. Di sini bedanya, kalau hanya memandang saja, tidak kuat. Tetapi kalau memandang, dengan niat yang juga kita arahkan pada satu objek, melalui mata menjadi alatnya, akan menimbulkan sebuah kekuatan. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh Yohanes, pembaca atau manusia atau kita semua juga diingatkan bahwasanya hidup dalam keberdosaan dunia itu hidup dalam kegelapan. Ya, hidup dalam kegelapan. Karena saya dan saudara itu berdosa, maka adalah dalam diri itu ketakutan, kekhawatiran, ngogek begitu. Setiap hal disuasanai, dikuasai oleh prasangka, oleh kekhawatiran yang kuat begitu. Dan itulah konsekuensi dosa. Dosa menjadi tidak berani melakukan hal-hal yang diingini oleh Allah. Sama dengan di kegelapan. Nah, oleh karenanya Allah, karena mengasihi manusia dan tidak ingin manusia binasa dalam kegelapan, Allah berkenan hadir, mengaruniakan anaknya yang tunggal, artinya kuasanya sama. Anak yang tunggal artinya tidak ada lagi kuasa yang demikian, ontang-anting. Tujuannya apa? Agar orang yang memandang, yang fokus padanya akan selamat, akan tidak binasa. Nah, pertanyaan terakhir, mengapa kok tidak binasa? Saudara-saudara yang terkasih, dengan memandang kasih Allah, dengan memandang putra Allah, dengan memandang salib Allah, sama dengan orang di kegelapan tadi, kita diingatkan, janjane saya itu tidak ada apa-apanya. Ya, kasih Allah luar biasa, janjane aku kudunya harusnya sudah dicites, tetapi karena begitu besar, maka Allah itu membuat aku punya harapan. Ini loh kekuatan memandang salib. Dieleke janjane kita itu sangat kotor. Yang bersih Allah dan Allah berkenan membersihkan. Sehingga memunculkan penyadaran. Hidup ini sakjane anugerah.
Hidup ini anugerah. Lah yang kedua, dengan memandang salib, kita menjadi berani karena apa? Bahwa hidup ini loh telah tertebus, lunas. Dikatakan lunas karena yang menebus mati memang, tetapi mati untuk bangkit. Bukankah ancaman terakhir dari manusia itu takut mati? Dan kalau kita sudah punya terang yang mendahului mati untuk bangkit, apa sih yang mesti kita takutkan? Terlebih kehidupan sehari-hari, pasti Ia yang menyertai. Wong Ia tidak hanya di surga saja, tetapi di surga dan pernah turun. Bahkan turun sampai kubangan maut, upah dosa, yakni mati. Dan Ia mengalahkannya dengan bangkit dan kembali ke surga. Nah, ibu bapak serta jemaat, firman ini relevan kita renungi di masa-masa Prapaskah ini. Mari kita terus sadari bahwa hidup ini senantiasa kegelapan itu menyekitari. Karena tidak ada yang tidak berdosa. Kalau pengen bukti, mari kita buktikan. Jenengan dan saya itu melakukan sesuatu yang salah dengan yang baik. Itu enjoy mana rasanya? Lah enjoy melakukan yang salah. Ini contoh yang sangat gampang. Ke gereja dengan ke pasar begitu. Daya tariknya godaan itu, ya penak ning pasar. Itu gambarannya. Jadi artinya dalam gelap ini godaan ancaman memang ada. Dan caranya hanya satu, yakni apa? Berupaya kuat mencari terang. Kalau sudah mendapati, kita fokus memandang dan ngetutke. Dan terlebih yang lebih prinsip dalam Kristen, kita tidak mencari terang dan mendapati, tetapi justru kita ditemukan oleh terang itu sendiri. Karena begitu besar kasih Allah dan seterusnya. Selamat masa Prapaskah. Dan dalam tradisi di beberapa kawan Katolik dan juga beberapa gereja, ini adalah masa-masa berpantang, ya, ikut merasakan yang dirasa Tuhan. Dan mari spirit untuk berpantang juga ada pada kita sehingga kita semakin hati-hati melangkah. Sampai kapan? Sampai perjamuan kudus. Sampai kapan? Sampai perjamuan kudus nanti di surga. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara diundang untuk berdiri. Mari kita berikrar pengakuan iman. Ia yang berkorban bukanlah fiktif, fiksi, tetapi historis. Pernah terjadi. Ia yang bangkit dan tidak ditemukan. Ia yang bangkit disaksikan para murid, kesaksiannya hidup, menandakan hidupnya. Kesaksian dan kebangkitan itu sendiri. Dan ia bangkit pada akhirnya ia naik ke surga. Dan dunia mensaksikannya. Dan itulah bagian-bagian dari kredo atau syahadat kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita menyerahkan persembahan yang sudah kita himpun sedari kita masuk gedung. Kita juga berterima kasih kepada para pengurus, baik Pepandan maupun KRW yang juga menghimpun persembahan dari warga, dikala warga masih beribadah virtual. Kidung Ria 141, bait pertama dan yang kedua. Bersafaat. Terima kasih Bapak atas firman yang telah Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami terus menyadari bahwa kami hidup dalam ancaman kegelapan. Buktinya seringkali kami takut. Takut kehilangan ini itu. Takut merugi ini itu, dan takut sesuatu yang belum pasti. Latihlah kami untuk fokus memandang Tuhan, bahwa hidup kami Tuhan yang memiliki, hidup kami Tuhan yang telah menebus hingga surga nanti. Sehingga perjalanan dan hidup yang kami meski harus titi dan tanggung jawabi, senantiasa berupaya berpadanan dengan yang Tuhan kehendaki. Kami bersafaat, kami menyerahkan persembahan. Kami memohon Tuhan yang berkenan menerima, menyucikan persembahan kami. Dan kami akan terus berlatih, mempersembahkan hidup dengan benar. Sebab, kalaupun toh kami memiliki sesuatu karena kami bekerja karena kami punya tubuh sehat, dan sehat adalah dari Tuhan. Kalaupun kami hidup, kami yang menghidupi Tuhan. Dan kami pasti mati,
mati kami adalah menuju Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terus mengajari kami bersyukur. Disertai gereja yang mengelola, sehingga baik gereja organisasi maupun gereja warga jemaat sama-sama punya tanggung jawab atas panggilan diselamatkan Tuhan untuk melanjutkan pewartaan. Siapapun yang telah mempersembahkan, kami mendoakannya diberkati oleh Tuhan dengan rupa-rupa keberadaan yang baik, sehat, senantiasa berupaya menumbuhkan bahagia, kuat dan tangguh menghadapi berbagai persoalan hidup. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami mendoakan orang tua kami yang masih sugeng, ataupun orang mertua kami dan tua-tua gereja kami. Mampukan kami terus menyadari bahwa kami ada hingga saat ini karena beliau-beliau, dan hormat kepada orang tua adalah ibadah sejati. Disehatkanlah para orang tua-tua kami. Kami juga doakan suami, juga istri. Kami doakan anak-anak kami, menantu kami, dan terlebih kami yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek. Mendoakan cinta kami, yakni para cucu dimanapun berada, senantiasa dipimpin, disertai oleh Tuhan sendiri. Berikanlah yang terbaik untuk mereka ya Bapa, pribadi-pribadi yang Tuhan izinkan dekat dengan kami. Dalam syafaat juga kami bersatu hati mendoakan siapapun yang sedang sakit, baik sakit di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit, khususnya yang ada di Hosana. Dan siapapun yang belum kami sebut, kami mohon Tuhan yang menyembuhkan mereka kembali, sebab Tuhan adalah Sang Maha Kuasa. Kami mendoakan yang sedang susah karena kedukaan atau teringat peristiwa duka, susah karena ekonomi sebab siapapun pasti terhantam oleh pandemi, susah karena ketidakpastian atas jodoh, atas anak, atas pekerjaan. Dalam kuasa Tuhan Yesus Sang Terang, mari Bapa, Engkau adalah panduan kami. Mampukan kami untuk fokus dan nyatakan kuasa Tuhan yang melampaui akali. Mendoakan bangsa dan negara yang berupaya bangkit dan kembali eksis di ekonomi sebab amat mempengaruhi stabilitas keamanan. Kuatkanlah para pemimpin kami yang berupaya untuk memulihkan organ hidup, yakni bangsanya, dengan upaya penyediaan vaksin secepatnya. Kami yakin dan percaya, niat baik tentu ada godaannya, tetapi niat baik selagi lurus, pasti akan menemukan hasilnya. Puji Tuhan, gereja Tuhan dimanapun berada, yang masih situasional, kondisional, adaptasi, kiranya Tuhan memampukan. Kami doakan para pelayan Tuhan, secara khusus Gereja Kristen Wetan Kediri, baik anggota majelis maupun di KRW, di Pepandan, di badan pembantu komisi atau yang lain. Inilah kami gerakan baik, gerakan menuju ke kebaikan, gerakan menyongsong berkat Tuhan dan mensyukuri berkat-berkat. Kami akan mengakhiri ibadah dan pulang, menyerahkan perjalanan kami, perjalanan hidup kami, cerita kehidupan kami
dalam tangan-Mu, Engkau Allah kami. Segala puji, hormat, dan syukur dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Diundang untuk bangkit dan berdiri. 143, kidung kontekstual, bait yang pertama. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari secukupnya, ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Tuhan Allah Bapa di surga, sumber berkat dan hidup, memberkati hidup kita semuanya. Tuhan Yesus Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan, senantiasa meneguhkan pengharapan dan iman. Allah Roh Kudus Sang Terang, ialah sumber terang, ialah yang menerangi, ialah yang memandu hidup menuju ke keselamatan, senantiasa mencukupkan segala kebutuhan, mengaruniakan segala yang baik, melengkapi damai sejahtera atas hidup kita semua, pagi siang hari ini hingga sampai Maranatha. Amin. 138, kidung kontekstual. Aku ingin seperti Tuhan, rendah hati juga penyayang. Oh Tuhanku, tolong terbuka niat kami jadi nyata. Aku ingin seperti Tuhan,
Bapak Ibu dipersilakan untuk mengambil saat teduh.